Jokowi. Orang-orang menafsir itu Anies Baswedan. Saya melihat belum tentu Anies Baswedan, karena Anies belum tentu dipecat Pak Jokowi. Kan dia bilang disudahi, bukan dipecat. Dan Anies nggak pernah bohong, cuma kalau ngomong nggak sesuai dengan kenyataan. Cuma itu. Kenapa mereka membela pembohong dan mereka membela orang yang dipecat Jokowi? Karena memang mereka merasa itu dekat-dekat karakternya dengan jagoannya Anies Baswedan. Mas Anies ini biar gimana pun juga punya basis konstituen yang Anies ya bang ya? Anies, ya Anies. Takutnya salah nyebut bang. Enggak Anies. Anies, oke. Anies ini kan punya basis juga, basis suara yang nggak boleh kita bohongin. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Ya, sebagai kingmaker, menyusun pola, skema koalisi mungkin berpengaruh. Tapi untuk konteks preferensi pemilih, pengaruh mungkin ada, tapi tidak signifikan. Karena biasanya pemilih relatif lebih otonom dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Karena juga dilindungi oleh undang-undang. Karena nggak mungkin juga saya ngikutin regulasi yang ada di partai, karena saya bukan anggota partai dan saya juga bukan kader partai. Itu harus dipahami juga bahwa setiap warga bangsa ini punya hak untuk menentukan pemimpin masa depannya. Sampai detik ini saya sebagai Ketua Umum GP Mania sangat yakin sekali bahwa Mas Ganjar adalah kehendak rakyat. Tapi itu bukan berarti bahwa misalnya kalau secara eksplisit satu tokoh memberikan endorsement terhadap satu calon itu tidak penting. Itu juga tidak penting, karena di dalam politik itu kan butuh ada mesin politik yang bekerja, sosialisasi dan seterusnya. Yang tidak bermoral adalah mereka itu, yang mau kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya Itu dari tidak mana, bermoral. Bang Noel? Yang tidak bermoral di minggu tenang bawain beras, bawain daging, bawain segala macam untuk mempengaruhi membeli suara rakyat. Yang mana? Pokoknya yang mana buka aja, faktanya ada kok. Faktanya ada. Ini nampaknya tidak akan selesai kalau kita nggak buka Google. Kita kasih kesempatan dulu. Tapi Mas Adi nampaknya sudah ingin berbicara. Disorot saat demo buruh dipanggil KPK kasus muncul dan banjir, Anies Baswedan tempati posisi gubernur terpopuler. Indonesia Indikator, perusahaan intelijen media dengan menggunakan piranti lunak artificial intelligence atau AI, menobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur terpegah, terpopuler dan paling berpengaruh pada 2021. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengatakan, Anies Baswedan muncul dalam 127.677 berita dan figur yang pernyataannya paling banyak dikutip media. Ada beberapa kebijakan yang paling disorot publik dari Anies. Pertama, menurut Rustika, kebijakan Anies yang berkaitan dengan aksi demo dan buruh meminta kenaikan UMP DKI Jakarta. Isu-isu yang lain menjadi atensi media adalah bencana banjir di Jakarta pada bulan Februari, kebijakan saat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada bulan Juni, dan pemanggilan oleh KPK terkait dengan pengadaan lahan di Muncul pada bulan September, kata Rustika di Jakarta antara Jumat 31 Desember. Selain Anies, Indonesia Indikator mencatat ada 10 nama gubernur atau wakil gubernur yang dinobatkan sebagai terpegah dan paling berpengaruh. Ke-10 nama itu dihimpun dari 28.779 berita yang dimuat 6.400 berita dan figur yang pernyataannya paling banyak dikutip media. 70 media online Indonesia mulai dari 1 Januari hingga 19 Desember 2021. Data dianalisis secara real time dengan menggunakan sistem intelijen media analistik atau IME berbasis artificial intelligence. Posisi kedua gubernur terpegah 2021 diduduki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 85.158 berita. Menurut figur, Ganjar mendapatkan sorotan dari penanganan COVID-19 di beberapa wilayah, terutama saat ada ledakan COVID-19 di Kudus hingga akhirnya berakhir. Kebijakan banjir di Semarang pada bulan Februari lalu juga menjadi atensi ketika Ganjar meminta Kali Bobon dinormalisasi. Selain itu, media juga menyoroti Ganjar saat membangkang penunjukan Indonesia sebagai Presiden G20
kehadiran di Papua untuk menyemangati atlet-atlet Jateng dan PON. Isu konflik dengan PDI Perjuangan serta ramai soal deklarasi sukarelawan Ganjar untuk Pilpres 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK di posisi ketiga gubernur terpegah 2021 dengan 73.567 berita. Menurut Rustika, Kang Emil disorot media soal aksi demo buruh memprotes kenaikan UMP. Selain itu, RK terlibat pro kontra penetapan Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat. RK juga terpantau ramai diberitakan soal penerapan PPKM di Jawa Barat, terutama soal lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Juni lalu, serta isu pencalonannya untuk Capres 2024. Kang Emil juga sempat disorot media karena mengkritik impor beras, kata Rustika. Peringkat keempat gubernur terpegah diduduki Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa dengan 51.830 berita. Khofifah, kata Rustika, disorot media terutama saat berduka karena tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Yang menarik dari keempat gubernur terpegah itu, baik Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo maupun Khofifah, kerap diberitakan sebagai pihak yang memiliki potensi maju pada gelaran Pilpres 2024 berdasarkan ragam rilis survei elektabilitas yang berdasar papar Rustika. Peringkat kelima ditempati Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Politikus Partai Gerindra itu tampil dalam 39.648 berita. Peringkat ke-6 hingga 10 masing-masing ditempati oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan 28.273, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan 24.866 berita, Gubernur Riau Syamsuar 23.442 berita, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman 21.863 berita, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad 18.562.